Bersyukur karena Engkau menganugerahkan kehidupan juga keselamatan. Firman-Mu dekat dengan kami, menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kami. Saat ini kami akan sejenak merenungkan sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami memahami sabda Tuhan dan juga mampu mendorong kami untuk melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memperhatikan kitab Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58. Ayat 3 hingga ayat 12. Yesaya pasal 58 ayat 3 hingga ayat 12. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu, dan engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air
yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jemaat yang kekasih, demikianlah kita boleh memperhatikan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, pada suatu ketika saya ini sedang menuju ke warung tahu lontong. Pemiliknya adalah Mbok Tiem. Ketika saya memesan tahu lontong, lalu beliau bercakap-cakap membicarakan tentang seorang yang bernama Pak Surya. Dia katakan, "Pak Pendeta, apakah Pak Surya sekarang kebaktian di gerejanya Bapak?" "Oh, betul Ibu." "Kenapa Ibu menanyakan Pak Surya?" "Ya soalnya Pak Surya itu Pak, orangnya itu kan kayak gitu, nggak karu-karuan. Dia banyak sekali meresahkan orang. Perbuatannya itu loh Pak, membuat kita itu kurang begitu senang. Syukurlah kalau dia masuk gerejanya Bapak. Saya mendoakan supaya dia berubah, bisa menjadi orang yang baik. Bukankah agama itu menjadi sebuah sarana mendidik orang jahat jadi baik?" "Oh iya, terima kasih Mbok Tiem." Lalu suatu ketika lagi Bapak Ibu, saya makan tahu lontong lagi di warungnya Mbok Tiem Bapak Ibu. Tapi dia ngomongnya sudah beda Bapak Ibu. "Bagaimana itu Pak Pendeta? Pak Surya itu kok melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur?" Waduh, saya itu sudah rodok piye gitu ya. Kan sepertinya kan nada itu kan protes, seolah-olah gerejanya Bapak itu tidak bisa mengubah orang. Nyatanya sekarang dia melakukan perbuatan yang kurang patut. Ya setelah ngomong-ngomong dan sebagainya, saya pulang. Karena Pak Surya kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Nah beberapa bulan kemudian setelah Pak Surya itu keluar dari penjara, lagi-lagi saya datang ke rumahnya Mbok Tiem, makan tahu lontong Bapak Ibu. Tapi Mbok Tiem sekarang nadanya lebih tinggi lagi. "Wah benar-benar Pak Surya ini keterlaluan Pak Pendeta." "Loh kenapa Bu?" "Loh Pak Pendeta tidak dengar? Tadi pagi itu kontrakan rumahnya digerebek sama massa dan polisi." "Loh ada urusan apa lagi?" "Dia dengan teman-temannya membuat uang palsu Pak Pendeta." Jadi ini sudah mentok begitu katakanlah. Sudah perbuatan sudah tidak karu-karuan lagi, sudah lebih parah daripada yang pertama katakanlah begitu. Dan sekarang dia digelandang oleh Pak polisi. Saya cepat-cepat makan dan pulang Bapak Ibu. Saya malu benar. Karena Mbok Tiem itu ngomongnya di depan banyak orang lagi. Tapi dari situ saya mendapatkan sebuah pengalaman bahwa kehidupan orang beragama itu kalau tidak dijalani ya seperti Pak Surya itu
Hanya sebatas ya kelihatan jadi orang baik ya ke gereja. Menjalankan kehidupan keagamaan. Supaya terkesan bahwa ini loh, saya ini orang yang baik, maka saya beribadah. Tapi Bapak Ibu, kemudian saya berpikir lebih jauh. Sebenarnya tidak hanya Pak Surya saja yang mengalami kondisi seperti itu. Banyak anak-anak Tuhan ya rajin ke gereja ya, bahkan ada yang jadi pengurus gereja, katakanlah aktif di dalam gereja. Tapi kadang-kadang itu kelakuannya itu loh, gak cocok kalau dikatakan sebagai orang yang beragama. Setiap hari membaca Alkitab, minggu ke gereja, ikut kegiatan gereja. Lah kok kelakuannya itu kok tidak pas begitulah. Misalnya saja, saya pernah menemukan seorang pengusaha, dia itu memberikan gaji yang tidak layak kepada karyawannya, dan karyawan itu bercerita kepada saya, bla 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 begitu. Dan lebih celaka lagi Bapak Ibu, ada juga itu yang namanya orang Kristen dalam bisnis menipu lagi. Kadang-kadang kita jadi bingung itu, kenapa? Sudah jadi orang Kristen, setiap minggu menjalankan dan mendengar firman Tuhan, tapi kok ya kelakuannya ini kok ya nggak cocok begitu. Nah Bapak Ibu, sebenarnya persoalan ini tidak hanya didominasi oleh manusia pada zaman sekarang. Di dalam pembacaan kita di kitab Yesaya pun hal itu juga muncul. Ketika orang-orang Yahudi, ada sebagian yang mereka memang pulang dari pembuangan di Babel, ada sebagian yang tinggal di Palestina. Nah, para pemimpin dan juga umat Israel ini juga banyak yang memisahkan ibadah mereka dengan kehidupan sehari-hari. Maka di dalam pembacaan kita Bapak Ibu, kita menemukan bagaimana orang-orang yang menjalankan keagamaan itu, katakanlah di sini secara khusus adalah ibadah puasa, merendahkan diri, ya, menundukkan kepala, membentangkan kain karung dan abu sebagai wujud penyesalan. Tetapi mereka juga melakukan pemerasan kepada para pegawai dan buruh. Ketika menjalankan ibadah puasa, mereka juga bertengkar. Mereka juga tidak segan-segan melakukan kekerasan, terutama kepada orang-orang yang kecil. Orang-orang kecil itu misalnya saja Bapak Ibu, para buruh, orang yang memang hidupnya tidak selalu bisa makan, orang yang miskin tidak punya rumah, orang yang tidak mempunyai pakaian layak pakai, orang yang teraniaya dan berbagai bentuk tindakan-tindakan yang bernuansa kekerasan dan penindasan kepada orang-orang yang lemah, di mana mereka itu ketika pulang dari tanah pembuangan itu belum memiliki status ekonomi yang mapan, dan mereka harus mengalami itu sebagai sebuah tindakan yang mereka terima dari saudaranya sendiri sebagai orang Israel. Yang paling kejam adalah dengan cara begitu Bapak Ibu, berarti ada sebuah pemisahan dalam komunitas. Jadi kelompok-kelompok yang kecil, orang-orang yang lemah ini tidak menjadi satu kesatuan dengan mereka sebagai umat Allah. Mereka dipinggirkan. Ada juga yang dimanfaatkan tenaganya untuk diambil sedemikian rupa menjadi tenaga-tenaga kasar. Bisa dikatakan Bapak Ibu bahwa rutinitas ataupun kegiatan-kegiatan ritual keagamaan yang bernuansa ibadah puasa itu sama sekali tidak membawa efek perubahan yang berarti, ya. Justru mereka terkesan sebagai umat Tuhan yang tidak menjalankan hidup keagamaan. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita melihat kelompok tertentu ya di Indonesia ini ada yang seperti itu ya. Sehingga orang kadang-kadang itu, loh katanya kok beragama, tapi kok sama orang kecil itu kejam ya,
suka bersih-bersih ke sana kemari, kemudian melakukan perbuatan yang menakutkan. Kita kadang-kadang kalau ketemu rombongan agama atau kelompok tertentu ini, lah sudah lebih baik minggir saja, ya. Jadi ada kesan kita kadang-kadang melihat, loh katanya beragama atau itu. Tapi di kalangan kita juga banyak Bapak Ibu yang seperti itu. Nah kalau begitu apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki melalui pesan Nabi Yesaya ini sebenarnya? Jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan, justru Tuhan itu mengendaki supaya kehidupan keagamaan itu jangan dipisahkan dengan solidaritas sosial. Kalau orang itu mengamini karya Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Allah berpihak kepada manusia yang lemah, yang tidak berdaya, itu mestinya juga tercermin dalam hidup kita sehari-hari. Tidak bisa bahwa kita ini mengaku orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi sikap terhadap orang lain tidak sejalan. Sebab prinsip di dalam apa yang kita tangkap di Yesaya ini adalah ibadah kita kepada Tuhan, berarti mengasihi Tuhan, itu juga akan terrealisasi, terrefleksi dalam sikap hidup kita kepada sesama kita. Tidak bisa dipisahkan. Surat Yohanes mengatakan, dia mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi membenci saudaranya yang dilihatnya. Jadi berarti tidak mungkin dipisahkan, itu harus menjadi satu kesatuan. Dan kalau di sini yang dikehendaki Tuhan itu jelas bahwa solidaritas sosial itu diwujudkan dalam bentuk pembebasan kaum tertindas. Keterbukaan untuk menerima saudara-saudara mereka sendiri yang selama ini dibuang, tidak menjadi bagian dari komunitas mereka, itu harus diterima kembali. Bahkan Bapak Ibu kalau kita lebih rinci memperhatikan proses rekonsiliasinya itu adalah orang yang lapar itu harus diterima dan diberi wewenang untuk milih mau makan yang apa. Ya. Kalau nggak punya rumah disediakan rumah, kamu mau rumah yang di mana? Gitu ya. Itu jadi sesuatu pemulihan untuk memperoleh status sebagai bagian dari satu komunitas umat Israel. Sekarang ini Bapak Ibu kita melihat bahwa banyak kondisi-kondisi yang memprihatinkan di sekitar kita. Kasusnya kekerasan-kekerasan yang muncul ya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mendengar berita yang terakhir misalnya kemarin, itu bagaimana seorang bapak itu tega membunuh istri dan anaknya. Juga kalau kita melihat tentang kehidupan keluarga anggota polisi yang ditembak oleh orang-orang yang tidak dikenal itu, maka dalam penjelasan dari keluarga korban itu kita bisa merasa, apa ini negara Indonesia toh? Indonesia ini kan rakyatnya sangat mencintai kedamaian, ya, suka gotong royong, menghormati orang lain. Kok sekarang ini sepertinya kok sudah tidak muncul lagi seperti itu. Nyawa manusia itu kok rasanya murah sekali dan orang tidak lagi memikirkan kalau dia berbuat jahat itu dampaknya itu bagaimana. Rasanya sekarang sudah tidak begitu lagi. Jadi kita melihat ada bentuk kekerasan, pelanggaran HAM, bahkan juga bukan barang baru lagi Bapak Ibu, sampai sekarang masih sulit kita memperoleh tempat untuk ibadah. Izin itu begitu sukar. Padahal masyarakat sebenarnya mendambakan sebuah kedamaian, ya, keadilan, kebenaran. Ya. Tapi sampai saat ini kita belum memperoleh itu semuanya. Tetapi juga dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu kita merayakan ulang tahun GKI yang ke-25. Dan disitulah kita bersama-sama menghayati Bapak Ibu, sampai sejauh mana sebenarnya GKI ini sudah membangun diri untuk melaksanakan misi Allah. Kalau kita melihat pergumulan umat Israel yang memisahkan ibadah dengan kehidupan sehari-hari, maka mereka tidak membangun diri sebenarnya. Bagaimana bisa melaksanakan misi Allah? Awang dirinya sendiri saja nggak benar. Maka disitulah kita belajar Tuhan itu mengendaki supaya umatnya itu bisa
membangun diri menjadi baik, menjadi konsisten di dalam menjalankan ajaran agamanya, sehingga bisa mewujudkan misi Allah yang sesungguhnya menyelamatkan manusia yang berdosa, berpihak kepada manusia yang lemah, dan Allah itu selalu berdiri kepada orang-orang yang dipinggirkan. Karena itu Bapak Ibu, kita diundang bersama, diutus bersama untuk membangun diri kita dengan cara apa? Yang pertama adalah tentu saja kita bersama-sama hadir untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan, apalagi bersikap tidak adil kepada orang-orang kecil, ataupun kita berlaku sewenang-wenang terhadap mereka. Sebab Tuhan itu ada di pihak mereka. Kedua Bapak Ibu, di hadapan kita itu banyak sekali orang-orang yang tidak bisa makan, yang mengalami kesulitan untuk bisa menikmati kehidupan yang layak. Nah, disitulah kita juga dipanggil untuk mau memikirkan, tidak usah jauh-jauh keliling ke Jakarta. Barangkali di sekitar RT RW kita, atau mungkin di lingkungan yang lebih luas, yang kita melihat bagaimana banyak orang yang memang mengalami kesulitan untuk bisa menikmati makan dan minum, bahkan berbaik sebagaimana layaknya. Yang ketiga Bapak Ibu, kita diingatkan sebagai jemaat GKI supaya jangan memisahkan antara ibadah yang kita hayati setiap minggu, setiap waktu ketika kita bersaat teduh dengan Tuhan, dengan kehidupan sehari-hari. Kita perlu menghadirkan solidaritas sosial. Sudah kita pernah mendengar kisah tentang seorang pengusaha, Henry Ford misalnya ya. Di dalam perjalanan hidupnya, dia pernah menyaksikan seorang anak yang bergembira sekali di antara teman-temannya, tetapi maaf, kakinya itu tidak normal begitu, katakanlah begitu ya, tidak bisa berjalan dengan baik. Maka Henry Ford itu mengutus supir pribadinya untuk mendekati anak ini, kemudian juga keluarganya, dengan satu maksud saja. Bagaimana supaya keceriaan anak-anak itu tidak terhalang. Khususnya anak yang satu ini yang dia tidak bisa lari dengan baik. Karena itu ketika dia kemudian memutuskan untuk mendekati seorang anak ini dan dia menanyakan pribadi, apakah dia mau bisa memiliki sepasang kaki yang normal. Tentu sebagai anak-anak senang sekali. Lalu kemudian Henry Ford mengutus supir pribadi kepada keluarga dan menanyakan, dan keluarganya tidak begitu saja percaya Bapak Ibu, karena mana ada orang yang mau memperhatikan kami, orang yang miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, penjelasan dari sopir Henry Ford ini meyakinkan, persetujuan keluarga inilah yang pada akhirnya membawa anak yang dahulu itu tidak memiliki kaki yang baik, yang normal, melalui operasi, maka dia bisa berjalan kembali. Dan keceriaan anak-anak bersama dengan teman-temannya itu bagi Henry Ford itu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Bapak Ibu sekalian, para pengusaha tertentu di Kediri juga belakangan ini ikut memikirkan beberapa anak-anak yang mengalami kesulitan untuk sekolah. Kita tahu bahwa sekolah ini di Indonesia bukan murah lagi. Dan itu menjadi beban bagi keluarga-keluarga yang benar-benar tidak mampu Bapak Ibu. Kok jangankan mau mikirkan sekolah, mau besok ini makan apa aja tidak ngerti. Karena tidak punya apa-apa. Dan disitulah beberapa pengusaha itu memikirkan kondisi anak-anak, terutama mereka yang tidak mampu, dan mereka dengan rela membagi beberapa dana-dana itu untuk jemaat. Ya, tidak hanya jemaat GKI, juga lintas gereja. Dan itu menjadi berkat Bapak. Karena itu Bapak Ibu, kita diajak bersama untuk menghayati tugas panggilan kita, membangun diri melaksanakan misi Allah. Apakah kita sudah siap untuk melaksanakan misi Allah? Tuhan menolong dan memberkati kita, supaya kita diberi kemampuan, agar kita tidak hanya melihat
semuanya hanya dari satu sisi. Yang penting pokoknya masuk surga gitu ya. Tapi kita punya pemikiran bahwa kita terpanggil untuk melaksanakan misi Allah. Amin.